Baik, ini sudah masuk. Maaf, sudah masuk ya, teman-teman. Teks suara sudah masuk. Baik, saya lanjutkan. Nggak tahu tiba-tiba hang ya. Ya. Nah, tadi karakteristik dulu ya. Sekarang karakteristik dulu tentang tinjauan pustaka itu seperti apa. Secara basic biar tahu untuk prinsip-prinsip dasarnya ya, teman-teman. Nah, karakteristik yang pertama itu untuk proposal, ini khusus proposal. Jadi saya ulangi tadi ada yang sedikit hang barangkali tadi eh, belum tercover. Kadangkala kita eh, kompetisi opsi ya, opsi. Opsi itu kan ketika karya kita sudah jadi, sudah dinyatakan lolos. Nah, kadangkala kita proposal sudah jadi, bukan proposal, laporan penelitian sudah jadi tetapi nggak dinyatakan lolos. Itu seringkali permasalahannya apa? Permasalahannya adalah tinjauan pustaka dan landasan teori yang kita gunakan di proposal tidak kita ubah dan kita hanya tempelkan aja di laporan penelitian. Dan di laporan penelitian itu kita hanya terlalu fokus di bab 4 sama bab 5 tanpa kita sempurnakan di bab tentang metode, kemudian di tinjauan pustaka maupun landasan teori. Sehingga apa? Sehingga terjadi ketimpangan gitu. Kita terlalu fokus di bab 4 gitu karena mungkin waktu kita habis di dalam apa namanya pengambilan data gitu. Itu yang perlu ditekankan ya bahwa laporan penelitian eh, komponen tinjauan pustaka itu paling enggak sekitar 70 sampai 75% dibandingkan dengan tinjauan pustaka di laporan penelitian gitu. Itu ya teman-teman semua yang menjadi fokus ketika ikut kompetisi yang berbasis laporan penelitian seperti opsi, ISPO atau yang lain. Nah, pertama adalah bersifat ringkas, bersifat awal, namanya preliminary, dan belum terlalu mendalam. Ya, jangan terlalu mendalam, apa namanya, nanti tetap ada terbedakan dengan di laporan penelitian. Hanya mencakup publikasi yang paling relevan, yang paling penting saja, ya, yang terkait, paling dominan, yang mirip dengan penelitian yang kita lakukan. Itu. Menyediakan dasar untuk penelitian tidak bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian secara lengkap, tetapi lebih pada pondasi awal aja gitu. Dan mengidentifikasi research gap. Kemarin research gap itu apa? Research gap itu apa yang belum dilakukan oleh orang lain yang akan kita isi. Ruang kosong yang belum dilakukan oleh orang lain. Itu tentunya yang akan kita eh, gunakan sebagai topik penelitian gitu. Oke, baik. Itu poin-poin pentingnya. Nah, kriteria, nah sumber ini sangat penting ya teman-teman. Sumber-sumber ini sangat penting. Usahakan di dalam membuat sebuah proposal, jangan hanya menggunakan buku-buku ya, tetapi justru yang saya sering tekankan, gunakan jurnal penelitian. Itu justru lebih 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 baik ya. Kenapa? Karena jurnal itu tingkat update-nya itu bisa sampai orde setiap jam. Penelitian itu selalu berkembang. Tapi kalau buku, membuat buku itu bisa bertahun-tahun sehingga tingkat update dari konten lebih ketinggalan dibandingkan kalau kita menggunakan jurnal gitu. Terus apakah buku itu tetap menarik untuk dijadikan referensi? Bisa, tapi kalau buku saya sarankan gunakan aja di kebutuhan di landasan teori. Ya, untuk tinjauan pustaka fokuskan menggunakan jurnal. Itu jauh lebih kredibel gitu. Oke ya, itu yang saya tekankan di bagian pemilihan sumber. Nah, pesan utamanya tadi sudah ya. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa penelitian ini yang diperlukan, kemudian meyakinkan pembaca menghubungkan penelitian sebelum dengan penelitian yang akan dilakukan. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini komposisinya. Komposisi dari tinjauan pustaka, yang pertama adalah pendahuluan. Mengapa topik ini penting? Kita buat narasi. Taruhlah kita disediakan ruang 450 kata di MyRes gitu, ya, ataupun di opsi kurang lebih sama. Maka kalau ini ada 5, poin yang kedua sama poin 3 sama 4 itulah yang paling dominan, terutama di poin ketiga. Itu penting. Kenapa? Poin ketiga ini adalah
kita memberikan mengkritisi penelitian-penelitian sebelumnya. Itu kekurangannya pada apa gitu. Nah, kalau teman-teman menggunakan size space kemarin, itu pasti ada bagian riset gap-nya. Kemudian apa namanya summary-nya itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk menyusun sebuah tinjauan pustaka. Ini komposisinya ya 5, ada pendahuluannya, ada kesimpulannya, ada identifikasi masalah apa yang belum diteliti, apa kekurangan studi sebelumnya, kemudian bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Nah, ini komposisi yang harus ada di tinjauan pustaka. Nah, ini saya contohkan contoh sederhana ya, teman-teman. Saya mengambil tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Seperti tadi yang awal itu kita membutuhkan eh, mengapa topik ini penting atau pendahuluan. Nah, ini kita lihat ya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan media sosial telah meningkat secara signifikan, terutama di kalangan remaja, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan sebagai apa? Intro dulu. Jadi jangan langsung kita masuk ke penelitian sebelumnya, langsung enggak. Tetapi kita buat intro dulu, ya. Ada apa namanya pesan utama justru di tengah. Kalau tinjauan pustaka di awal itu hanya intro, memberikan pengantar awal, gitu ya. Yang kedua adalah identifikasi masalah dan riset gap. Kita coba telaah di warna hijau. Nah, kita cek ya warna hijau. Setelah kita intro di warna biru yang awal, kita membuat apa identifikasi masalah sama riset gap-nya. Nah, kita cek. Beberapa studi mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, rendahnya kepercayaan diri, gitu ya, serta peningkatan kecemasan sosial, gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita sudah mulai mengulas penelitian-penelitian sebelumnya, gitu, ya. Ini cukup menarik apa namanya di bagian yang kedua. Nah, kalau teman-teman itu menggunakan aturan 450 kata, paling hanya 4 atau 5 referensi itu sudah sangat cukup gitu. Ya, tidak harus kita tulis di kesimpulan kita masukkan semuanya enggak. Kita tetap parafrase, mengambil intisari dari penelitian-penelitian orang lain tadi. Gitu. Kemudian, nah ini yang ketiga, warna merah. Di sisi lain, ada penelitian yang menunjukkan bahwa media sosial ini memberikan manfaat psikologis. Nah, ini kita bisa memberikan apa sih yang kurang dari penelitian-penelitian sebelumnya tadi. Oleh karena itu, nah ini buat konklusinya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih seimbang diperlukan. Nah, itu kan, ini kan, ini kan semacam apa ya, point of view-nya gitu. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih seimbang diperlukan untuk memahami bagaimana dampak positif dapat dimaksimalkan dan dampak negatif dapat diminimalkan. Baru kita menyajikan tawaran tadi. Nah, gitu kan? Jadi penelitian sebelumnya itu belum sampai pada tahap pendekatan yang seimbang gitu ya, untuk memahami bagaimana dampak positif dapat dimaksimalkan dan dampak negatif dapat diminimalkan. Penelitian sebelumnya itu hanya mengungkapkan secara deskriptif ya tentang fenomena FOMO ya, kepercayaan diri, tetapi tidak sampai pada mengurangi atau menguatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Nah, baru kita memberikan tawaran gitu ya. Dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut bagaimana faktor-faktor intensitas penggunaan media sosial, jenis platform, serta interaksi online gitu. Jadi kemudian kita simpulkan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya versinya banyak ya teman-teman, nggak hanya satu ya. Kalau saya baca beberapa referensi itu, model dari literatur tinjauan pustaka itu banyak. Nah, kurang lebih teman-teman bisa manfaatkan ini. Apa, terutama di poin ke kita menyajikan penelitian sebelumnya, kemudian kita mengkritisi apa yang belum dikaji di penelitian sebelumnya, dan kita menjustifikasi, menegaskan bahwa penelitian kita itu mengisi ruang kosong yang belum apa ruang kosong yang belum terisi oleh penelitian sebelumnya gitu. Oke, jadi 2, 3, 4 itu wajib ada di dalam sebuah tinjauan pustaka gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lakukan promptingnya itu seperti apa? Promptingnya kurang lebih hampir sama ya, teman-teman. Ini saya coba berikan outputnya. Ini output ini saya dapatkan
eh, menggunakan ChatGPT, gitu ya, ChatGPT. Oke, ini promptingnya. Sebagai seorang peneliti, tetap kita sajikan judul sama rumusan masalah gitu. Rumusan masalah ini tetap penting ya kita tambahkan. Buatkan paragraf utuh maksimal 450 kata yang sistematis mencakup penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Kalau teorinya mungkin dihapus juga nggak ada masalah ya. Kalau kita mau tambahkan. Penelitian terdahulu tentang bioplastik berbasis limbah pertanian, komposisi kimia kulit pisang, ini bisa kita berikan hal-hal yang spesifik seperti ini. Semakin spesifik, maka semakin GPT itu akan jauh lebih memahami. Ini seperti halnya kalau kita bertanya pada orang, kita tersesat di jalan, kita pengen tanya lokasi hotel gitu ya, atau lokasi kita tanya, misalkan kita mau ke rumah teman kita tanya pada orang seperti ini, Bu, tunjukkan rumah teman saya. Itu kan perintah yang terlalu general. Tapi kalau kita memberikan perintahnya adalah, Bu, tunjukkan apa namanya bisa tahu nggak rumah teman saya namanya si Andi. Rumah dia itu anaknya Pak Darmo dan ibunya namanya Bu Anita gitu. Nah, rumahnya itu di gang nomor A54. Nah, rumahnya itu bercat hijau. Kemudian depannya itu ada pohon apa namanya? Ada kaktusnya, kemudian tamannya itu hijau dan punya kucing, dia punya kalung kucingnya itu patrolnya warna hijau dan seterusnya gitu. Jadi semakin kita memberikan perintah-perintah yang detail, maka nanti output dari prompting ini akan jauh lebih akurat. Maka di poin ini gitu, saya tambahkan beberapa poin kunci biar nanti outputnya adalah lebih akurat. Tinjauan pustaka harus mencakup penelitian serupa sebelumnya, metode pembagian dengan penelitian yang akan dilakukan, perbandingan, sama kesimpulan dari tinjauan pustaka. Ini saya tambahkan teman-teman referensinya juga 2018 sampai 2024. Ingat, referensi ini hanya untuk performa awal output ya, tetap kita nanti validasi. Kemudian kontennya adalah pendahuluan, identifikasi, justifikasi, kesimpulan seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, output dari ini semuanya itu terlihat di sini, teman-teman. Kita cek. Oke ya, seperti ini. Ini pendahuluannya muncul, ya. Walaupun nanti tetap kita sempurnakan ya, ini kurang lebih. Nanti jangan ada subjudul seperti ini ya. Ini hanya untuk membantu kita. Tetap kita gunakan yang tengah-tengah aja. Subjudulnya nanti dihilangkan kalau menyusun tinjauan pustaka. Untuk penulisan di proposal tanpa subjudul, ini hanya untuk memudahkan aja. Gap-nya juga muncul gitu ya. Kemudian kritik terhadap penelitian sebelumnya, itu apa? Studi ini tuh kurang memperhatikan apa? Kita munculkan gitu kan. Justifikasi penelitian, kemudian kesimpulan, dan format APA. Jadi dengan seperti ini kita akan bisa melihat bahwa tinjauan pustaka ini ada strukturnya, nggak hanya kita menyajikan penelitian sebelumnya, gitu. Oke, kita akan coba latihan prompting ya, teman-teman barangkali bisa mencoba aja. Kita coba menggunakan promptingnya. Ini nggak bisa langsung copy ya. Nah, ini saya coba contohkan. Oke, gunakan GPT. Oh, GPT ini ya. Sama menggunakan misalkan saya uji coba apa ya? DeepSeek ya. Oke, saya coba DeepSeek juga. Kira-kira nanti outputnya bisa sama atau enggak gitu. Nah, ini ada DeepSeek. Kemudian satunya pakai GPT. Oh ya, teman-teman ketika mau lakukan prompt seperti ini gitu, ya, itu link ini disimpan terus ya, terus digunakan. Jangan nanti ketika ngetik lagi chat chat new chat itu jangan ya, tetapi link ini terus digunakan. Nanti suatu ketika pengen melanjutkan proposal itu, selalu gunakan link ini gitu. Kenapa? Biar konteksnya itu dari GPT nyambung ya. Itu ya itu yang saya tekankan kalau menggunakan GPT. Nah, kita lihat outputnya seperti ini. Oke ya. Kita lihat perbandingannya dengan DeepSeek ya.
DeepSeek. Cuman ini kayaknya muter-muternya prosesnya jauh lebih lama. Oke, cukup lumayan kalau kita bandingkan ya teman-teman output dari DeepSeek dengan output dari GPT 4 ya. GPT 4. Mana tadi? Apa tadi mana ini? Oh ini ya. Ini yang outputnya. Kita coba sandingkan gitu. Ini outputnya pendahuluan permasalahan lingkungan akibat telah mendorong penelitian penggunaan plastik sebagai dasar telah memberikan dampak negatif gitu. Nah ini outputnya kita nggak tahu apakah ini lebih bagus dibandingkan dengan yang CPT. Tentunya belum belum bisa kita simpulkan. Tetapi dengan menggunakan apa DeepSeek ini dia jauh lebih apa lebih detail biasanya, lebih detail gitu. Nah ini outputnya ya contohnya. Nah nanti bisa kita coba buktikan apakah tulisan ini berisi valid atau enggak ya, harus dicek kembali gitu. Nah, nah itu yang sering saya tekankan teman-teman. Misalkan ini kita gunakan ya, oh ini saya cocok ini, oke ini saya gunakan gitu. Nah, ketika teman-teman nanti menggunakan ini, misalkan Pak, saya menggunakan yang DeepSeek aja. Nah, dia lebih apa? Lebih menarik gitu ya. Misalkan aja ya. Misalkan teman-teman menggunakan itu, kita akan coba ketika menggunakan eh, DeepSeek ya. Misalkan ini DeepSeek-nya, oke ya, DeepSeek-nya kurang lebih. Nah, bentar. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti dirapikan sendiri. Tentunya kan ini harus dihapus dulu ya. Dihapus dulu, kemudian yang dihapus juga, ya nanti seperti itu kurang lebih. Tapi tetap diparafrase ya, ini hanya untuk memudahkan aja. Nah ini harus dicek kembali ya teman-teman. Misalkan ini Suryanto 2019, Suryanto. Kita cek apakah tulisan ini itu ada atau enggak. Paling mudah teman-teman ngeceknya di mana? Di Google Scholar misalkan. Misalkan teman-teman cek di Google Scholar, Google Scholar gitu ya. Kita cek apakah sumber ini valid gitu. Nah, kadangkala ada, kadangkala nggak ada gitu ya. Kadangkala ada, ini kan mechanical properties of bioplastic made from agriculture. eh, nah, ini bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu. Nah, kalau nggak ada, yang sering saya sampaikan, karena GPT itu kan kadangkala dia tidak ini ya, tidak valid gitu kontennya. Maka yang kita lakukan adalah melakukan proses validasi dengan sumber AI yang lain. Misalkan ini, ya. Ini kan sumbernya ini yang kita masukkan ya. Ini di copy aja, yang sering saya contohkan, menggunakan size space, paste aja di sini, di enter gitu. Nah, seperti kemarin ya, sudah saya contohkan, tentunya ini hanya untuk memperkuat aja. Jangan serta-merta percaya pada output GPT. GPT kan bisa dari Gemini, bisa dari ChatGPT, atau bisa jadi DeepSeek. Itu adalah GPT bentuknya. Generate, eh, generatif pre-train. Ya, dia kan apa namanya memang fokusnya di konten. Nah, kalau sudah seperti ini, mending kita gunakan hal-hal yang relevan seperti ini. Yang bagian atas, oh ini cocok sekali cocok ya. Kita gunakan ini. Jadi di bagian sumber tadi yang Suryanto itu kita ganti dengan sumber ini karena ini yang paling relevan. Oh, Suryanto ini kita ganti ya. Kita ganti ya kurang lebih nanti diedit kemudian nanti yang sumbernya juga kita ganti. Suryanto juga kita ganti. Oh ini kadang nggak ada ternyata kan nggak ketemu gitu ya. Nah kita ganti. Nah seperti itu kurang lebih.
Tapi kalau ada, ya nggak ada masalah gitu. Itu kalau teman-teman menemukan sumber referensi yang ternyata bias, tidak ada, tidak secara spesifik dimunculkan. Maka kombinasi antara GPT, kemudian DeepSeek, ataupun dengan size space itu sangat diperlukan gitu. Oke, itu tentang prompting ya bersama ini. Baik, kita lanjutkan. Metode penelitian. Ada pertanyaan terkait dengan tinjauan pustaka, nanti bisa dikembangkan sendiri untuk promptingnya. Ini saya menggunakan salah satu contoh ya untuk bidang IPA, tapi teman-teman bisa mengembangkan sendiri untuk judul-judul yang lain gitu. Baik, sekarang metode penelitian, nanti sambil teman-teman mencari pertanyaan ya, nanti bisa dituliskan di ruang setting biar efektif. Ini suara saya ada kan? Saya khawatirnya hilang. Aman ya, teman-teman. Khawatirnya saya ngomong sendiri tapi ternyata hang lagi gitu. Trauma ini kayaknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang metode penelitian. Metode penelitian, apa sih yang diperlukan? Hampir sama ya untuk sebuah proposal. Untuk sebuah proposal ini langsung ke inti, secara singkat dan faktual apa yang akan dilakukan. Tidak ada informasi yang berlebihan atau tidak relevan. Seringkali teman-teman yang saya lihat di proposal-proposal siswa, kita terlalu banyak memberikan definisi-definisi yang tidak tidak perlu. Contohnya gini, eh, pengambilan ini penelitian studi kasus gitu ya, kualitatif gitu. Tetapi di dalam metode penelitian, kita mendefinisikan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Nah, jadi malah kita terlalu fokus di definisi-definisi. Contoh lagi yang sering terjadi, kita pengambilan datanya dengan observasi. Nah, eh, observasi adalah gitu ya, teknik pengambilan data yang dilakukan bla 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 gitu. Nah, kita terlalu banyak di definisi-definisi atau terminologi-terminologi yang kita sajikan di metode. Itu mungkin bisa dihindari. Kenapa? Karena metode itu sangat dikasih ruang itu hanya 400-an, 450 kata sampai 500 ya rata-rata. Sedikit banget gitu. Maka sebaiknya fokus di apa yang akan dilakukan. Jangan terlalu fokus di terminologi atau definisi-definisi. Itu akan menggerus jumlah kuota dari kata maksimal yang harus disajikan. Gitu. Itu ya, jadi ini kata-katanya adalah singkat dan faktual dan jangan berlebihan, hal-hal yang tidak relevan ditinggalkan. Kemudian tidak perlu justifikasi, pada tahap ini cukup menjelaskan metode tanpa menjelaskan alasan mengapa metode tersebut dipilih. Oke ya. Jadi metodenya apa, itu munculkan. Memberikan informasi yang cukup bagi pembaca untuk memahami pendekatan penelitian. Tidak perlu terlalu detail seperti laporan penelitian penuh ya. Jadi metode itu seperti itu. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Ini beberapa checklist yang harus untuk deskripsi metode dalam proposal penelitian. Pertama, dalam sebuah metode itu harus muncul kira-kira strategi pendekatan penelitian apa yang dilakukan. Itu harus ada. uh, harus muncul ini ya. Apakah telah disebutkan strategi penelitian? Contohnya ini, penelitian ini menggunakan strategi survei atau metode itu bisa. Jadi strategi harus muncul di dalam sebuah metode penelitian. Misalkan menggunakan etnografi, menggunakan eksperimen, itu harus ditegaskan di metode penelitian. Jenis datanya harus dan jenis data apa yang akan dikumpulkan itu harus ada. Contoh misalkan penelitiannya akan mengumpulkan data kuantitatif melalui survei online, gitu ya. Sejumlah berapa responden, berapa ribu responden, itu harus ditegaskan. Jadi jenis data apa yang dikumpulkan harus ada di dalam sebuah metode. Jadi ini kita sebut sebagai checklist. Checklist itu apa saja yang harus ada di dalam sebuah metode penelitian. Jumlah data yang dikumpulkan, ini biasanya kalau di proposal MyRes atau opsi itu sampel dan populasi. Ya, itu kalau penelitiannya adalah penelitian kuantitatif.
Hindari kata-kata sampel dan populasi pada penelitian kualitatif. Kualitatif, teman-teman cukup menggunakan istilah responden, jangan menggunakan sampel dan populasi, gitu. Ya, misalkan penelitiannya tentang fenomenologi atau case study ya, maka nanti di metodenya jangan sampai menyampaikan sampel dan populasi. Karena kualitatif itu kita melakukan analisis tidak berbasis pada hitungan-hitungan statistik ya, terutama statistika inferensial ya, tidak. Tetapi kita harus terbedakan sejak awal. Oh ya, ini kualitatif ya, kualitatif. Eh, maka saya nggak menggunakan kata-kata sampel, itu hindari. Ataupun populasi, tapi lebih memilih kata-kata apa namanya responden. Nah, kalau penelitian kuantitatif, maka kita tetap menggunakan karena ada proses sampling, ya kita gunakan istilah populasi maupun sampel. Itu ya teman-teman. Nah, kalau di sini adalah sebanyak 300 responden, tentunya kita bisa tegaskan, oh ini cenderung ke arah kualitatif misalkan. Itu bisa dilakukan. Siapa atau apa yang akan diteliti? Contoh, responden penelitian ini adalah mahasiswa semester berusia 18-25 tahun yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Jadi, kita harus tetapkan untuk penentuan sampling pada proses penelitian kuantitatif itu menggunakan apa. Misalkan, oh ini menggunakan purposive sampling gitu ya. Eh, apa namanya? Purposive itu ukuran-ukuran tertentu atau menggunakan random sampling misalkan. Nah, banyak sekali ya teman-teman. Nah, itu harus ditegaskan apa mekanisme pengambilan sampelnya itu menggunakan apa. Teknik samplingnya itu juga harus disampaikan. Cara pengumpulan data harus ada. Survei akan dilakukan secara daring dalam jangka waktu 1 bulan dari Mei hingga Juni 2024. Jadi waktunya di mana, lokasinya, prosedurnya. Syukur-syukur teman-teman misalkan mau melakukan wawancara, wawancaranya nanti berisi kontennya apa saja yang ditanyakan, nanti ditanyakan kepada siapa. Jadi gambarannya gini teman-teman, metode itu pada dasarnya adalah seperti eh, Google Map gitu aja ya, gambaran sederhana. Artinya, eh, jangan sampai orang membaca metode itu memiliki interpretasi yang bias yang dia baca. Tetapi metode penelitian yang baik itu ketika dibaca oleh orang A, orang B, orang C, orang D, itu memiliki interpretasi yang sama. Itulah kriteria atau indikator dari metode yang benar. Apa? Dia harus eksplisit, detil, dan tidak terlalu tidak general, harus spesifik. Misalkan pengumpulan datanya lokasinya di mana? Oh, di desa desa Terban. Kemudian nanti wawancaranya dengan Bu Rodiah misalkan. Ya, dia usianya 35 tahun. Kenapa Ibu Rodiah? Karena dia juru juru kunci di makam A misalkan itu. Jadi harus spesifik seolah-olah bahwa proposal ini ketika disetujui, kita langsung bisa berangkat ke objek penelitian gitu. Jadi ya teman-teman. Nah, ini trik lagi ya yang bisa saya sampaikan. Ketika teman-teman mengajukan proposal ke sebuah kompetisi, usahakan ada yang pertama, instrumennya harus sudah ada. Walaupun sedikit kurang lengkap, nggak ada masalah, tapi usahakan harus ada. Kenapa? Karena logika proposal itu kan ketika selesai kita disetujui proposal, kita selesai langsung bisa kita mengambil data setelah itu disetujui. Maka itu akan jauh lebih baik kalau kita melampirkan sebuah instrumen walaupun sederhana. Yang kedua, usahakan ada logbook awal. Logbook itu seperti diary diary penelitian. Hari ini ngapain, kita tulis tangan, nanti disetujui oleh guru pembimbing gitu. Seperti diary. Diary aktivitas harian kita menyusun sebuah proposal penelitian. Oke ya, dua kunci tambahan. Kenapa? Karena kompetitor itu kan, juri itu kan memilih mana yang paling lengkap. Mana yang paling lengkap? Baik, judul bagus, tapi nggak lengkap.
dia akan kalah dengan judul yang bagus, tetapi dia lebih lengkap. Maka termasuk surat-surat izin dari sekolah, kemudian instrumen. Nah, nanti saya akan bahas tentang etika penelitian di belakang. Surat-surat ini sangat penting gitu. Kemudian apa instrumen, logbook itu kita usahakan di proposal itu sudah dilengkapi, gitu ya. Akses data, misalkan data akan dikumpulkan melalui kerjasama dengan universitas yang telah mendapatkan izin dari pihak terkait. Jadi sumber data itu dari mana? Itu disajikan. Baik, analisis data harus jelas apakah statistik deskriptif, regresi, uji hipotesis ya, atau di kualitatif biasanya analisis tematik, coding atau pendekatan lainnya itu harus disajikan juga. Nah, dia menggunakan software apa itu harus disajikan ya. Jadi softwarenya apa? Apakah manual? Apakah menggunakan software SPSS? Apakah menggunakan teknik coding dengan berbantuan software tertentu, NVivo misalkan, MX Data misalkan, itu harus ditegaskan itu teknik analisis datanya. Nah, yang sering terjadi dari teman-teman itu, terutama siswa-siswa ya, hanya mengajarkan gini, teknik analisis data ini menggunakan statistika deskriptif gitu aja. Jadi kecil banget, sedikit banget itu. Itu yang harus dihindari. Usahakan apa namanya apa itu statistika deskriptifnya, apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah toolsnya apa, terus bagaimana cara melakukan analisis itu. Maka kadang kita sajikan juga formulasi dari analisis itu. Misalkan coding, maka coding itu kita harus menegaskan bahwa penelitian kualitatif ini kita menggunakan teknik coding. Coding ini terdiri dari tematik coding, kemudian aksial coding. Nah, itu kita sajikan detail dari coding, teknik coding itu gitu. Jadi sedetail-detailnya. Baik, ini komposisinya kurang lebih ya, ada tempat dan waktu. Nanti teman-teman bisa baca ya contoh-contohnya. Populasi sampel, ya populasi sampel, kemudian jenis-jenis penelitiannya, apakah jenisnya itu histori. Ini kemarin ya, nggak saya bahas lebih lanjut ini, jenis-jenis penelitian saja. Oke, nah ini kuanti sama kuali itu harus dibedakan. Eh, kuanti sama kuali ini kita melihatnya di mana? Kuanti sama kuali metode apa yang kita gunakan, kita lihatnya itu tidak hanya dari judul, tetapi kita lihatnya di rumusan masalah, gitu ya. Yang sering keliru seperti itu. Contohnya gini, contohnya adalah kita mengambil judul tentang pengaruh X terhadap Z, gitu. Pengaruh teman, nah, pengaruh interaksi teman, eksistensi teman dengan kecenderungan bullying di sekolah misalkan gitu ya. Ini kan kuantitatif. Tetapi di rumusan masalah A itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan bullying di sekolah. Yang B adalah pengaruh antara apa eksistensi teman dengan bullying di sekolah. Jadi rumusan masalah A adalah faktor-faktor itu adalah berupa penelitian kualitatif. Tapi yang B, rumusan masalah yang B adalah kuantitatif. Jadi untuk menegaskan jenis penelitian kita itu kuantitatif atau kualitatif, jangan hanya melihat di judul penelitian, tetapi melihatnya adalah di pertanyaan penelitian atau rumusan masalah ya, atau di tujuan penelitian itu juga bisa. Ya, gitu. Oke, ini definisi-definisinya ya, perbedaannya antara kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif sama kualitatif itu gini, teman-teman. Kuantitatif itu sifatnya adalah deduktif. Deduktif itu eh, apa apa ya? Kita mengawali dengan sebuah hipotesis. Hipotesis itu kan kita membuat prediksi, gitu ya. Jawaban sementara, maka itu adalah prediksi. Nah, kuantitatif adalah membuktikan bahwa hipotesis ini benar atau salah. Hipotesisnya yang sesuai adalah hipotesis nol ataukah hipotesis alternatif. Jadi, kuantitatif itu sifatnya dia membuktikan hipotesis itu sesuai atau tidak. Tapi kalau kualitatif,
itu dia sifatnya mencari pola, benar-benar liar. Jadi kualitatif itu nanti potensinya adalah banyak data. Datanya itu sangat kompleks banget, apalagi kalau teman-teman nanti masuk ke penelitian etnografi atau etnografi, itu datanya melimpah ruah gitu. Kesulitan kualitatif justru menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang sederhana. Itu susah banget itu. Kalau kita nggak pakai software ya. Nah, kalau saya sendiri saya menggunakan software NVivo atau beberapa software berbantuan AI juga, itu akan memudahkan kita gitu. Jadi kalau kuantitatif problemnya adalah kekurangan data, tapi kalau kualitatif problemnya adalah terlalu banyak data, susah untuk memberikan membuat pola-pola atau sistem kategorisasi. Sistem kategorisasi inilah kalau di dalam penelitian kualitatif namanya adalah coding ya, namanya coding. Oke, itu ya teman-teman terkait dengan penelitian-penelitian di kualitatif eksperimen ya atau yang lain. Nah, ini variabel-variabelnya, variabel kontrol, variabel bebas ya, variabel yang bisa dikendalikan itu variabel kontrol. Yang dia bebas, yang bisa kita berikan treatment tertentu namanya adalah variabel bebas gitu. Tentunya ini sudah sering teman-teman pahami ya, jadi nggak saya bahas lebih lanjut. Oke, sekarang promptingnya, yang saya fokus di AI-nya ya, biar nggak terlalu lama di konseptualnya. Nah, prompting ini contohnya adalah hampir sama ya, 500 kata. Saya slideshow dulu aja, biar kelihatan. Ada R&D. R&D nanti, kalau R&D kan beda ya. Kalau R&D kan biasanya kita berbasis pada pembuatan sebuah produk ya. Pembuatan sebuah produk yang kita akan uji apa namanya tingkat kepraktisannya. Kemudian modelnya siklik ya R&D. Biasanya kalau penelitian-penelitian yang di kompetisi MRS itu pakai ADDIE juga cukup ya. Analyze, kemudian design, development, kemudian implement sama evaluation ya yang terakhir itu cukup ya. R&D itu biasanya untuk pembuatan sebuah produk yang kita uji. Pertama adalah analisis dulu kebutuhan dari masyarakat biasanya. Kemudian kita buat prototyping. Setelah prototype itu jadi, kita uji cobakan. Uji cobakan, kita mendapatkan masukan dari ahli, masukan dari pengguna. Kemudian kita sempurnakan, kita uji coba terbatas lagi, dan seterusnya. Jadi prosesnya adalah siklik kalau di dalam proses R&D. Sebenarnya, sebenarnya ya, sebenarnya kalau penelitian itu basisnya adalah ADDIE gitu, itu sebenarnya terlalu sederhana. Sebenarnya ya, ADDIE itu R&D, Research and Development, yang memang fokusnya adalah di dunia pembelajaran. Misalkan pembuatan RPP, pembuatan lembar kerja siswa, itu memang ADDIE cocok. Tapi sebenarnya itu sebenarnya nggak kurang kurang sesuai kalau digunakan untuk penelitian produk pengembangan seperti produk aplikasi Android misalkan, produk teknologi itu sebenarnya kurang cocok. Ada sistem lain yang lebih sesuai. Nah, kalau di contoh analisis dengan coding, Pak Falah, oke. Analisis dengan coding. Sebenarnya nanti akan saya bahas di ini sih, di AI Masterclass yang bagian analisis data kualitatif. Cuman kalau ada pertanyaan, teknik coding itu gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini. Coding analisis kualitatif, tematik, siang coding. Tampilannya aja ya. Nah, kayak gini. Coding itu buat kategorisasi, membuat kategorisasi. Yang sering dilakukan ini. Nanti akan kalau teman-teman tertarik di bahasan penelitian kualitatif, saya akan bahas ini. Kebetulan apa sering saya gunakan ya untuk penelitian-penelitian kualitatif karena lebih murah gitu. Nah, ini teknik coding. Teknik coding itu seperti ini. Nah, ini.
Dari data yang kompleks, kita akan sederhanakan menjadi data-data yang sederhana. Jadi data yang banyak, kita buat kata-kata kunci, kemudian kita kategorisasikan. Ya, kategorisasikan menjadi sebuah data-data yang lebih sederhana gitu. Nah, biasanya kalau saya menggunakan apa NVivo, NVivo, kalau sekarang saya sering menggunakannya kombinasikan dengan AI. Misalkan tema ini ya, coding analysis dengan NVivo. Nah, outputnya seperti ini. Visualnya jauh lebih menarik. Ini yang kemarin digunakan mungkin sama teman Bu Husna ya, yang mungkin hari ini hadir ya. Bu Husna kemarin juga yang Mayres ya kayaknya Bu Husna. Untuk yang juara satu kayaknya bidang sosial humaniora. Itu juga menggunakan ini. Nah, ini teknik coding untuk menggunakan NVivo. Lebih cepat, prosesnya jauh lebih cepat. Itu. Teknik coding. Ini juga sama. Dia menggunakan software NVivo. Envivo ini cukup menarik ya, karena dia bisa menghubungkan antara apa data dengan personnya. Orangnya yang ngomong siapa, itu bisa kita, datanya itu banyak. Data video, data audio, data interview, itu bisa kita blend, campur jadi satu, menjadi sebuah profil data yang lebih lebih kompleks gitu. Biasanya kan kalau kita analisis data kan seringnya hanya tunggal, interviewnya aja diwawancara, observasinya juga observasinya diwawancara, tetapi dia nggak nyambung, tidak di blend, dihubungkan satu pengambilan data dengan data yang lain gitu. Tapi kalau dengan NVivo bisa. Contohnya ini. Ini tuh sumber datanya dari wawancara dengan gambar, dengan video, bisa digabungkan, interkoneksi antar data gitu. Itu menjawab pertanyaan dari Bu Lulu ya tentang coding. Jadi coding itu bukan pemrograman coding ya, tetapi kata sederhana adalah kategorisasi dari data-data yang kompleks menjadi data-data yang jauh lebih sederhana biar tingkat keterbacaannya lebih lebih menarik gitu. Itu pertanyaan apa jawabannya. Nah, sekarang kembali ke sini ya. Sedikit mohon maaf sedikit melebar tentang kualitatif. Itu teknik analisisnya. Nah, sekarang ini contohnya untuk promptingnya ya. Buatkan metode, tetap kita tuliskan rumusan masalah. Metode penelitian maksimal 500 kata yang sistematis, waktunya kita munculkan alat dan bahan, metodenya menggunakan eksperimen, mencakup proses-prosesnya kita munculkan, gunakan pendekatan kuantitatif. Nah, kita gunakan ini promptingnya. Role ini sangat penting. Role ini fungsinya adalah memberikan persona, membuat apa ya, memberikan kepercayaan pada GPT bahwa eh, kamu itu sebagai peneliti gitu ya. Kita memberikan persona, persona dari seorang dari GPT itu sendiri. Nah, dengan seperti ini akan muncul seperti ini teman-teman. Tentunya tetap mentah ya. Nanti bisa teman-teman bisa kembangkan. Oke, ini contohnya. Ini sudah 200, hampir 500 kata. Ya cukup kompleks itu. Ya 500 kata. Bisa dikembangkan sendiri. Nah, ini contohnya ada waktunya, alat dan bahannya juga muncul, prosedurnya juga muncul, kemudian tahapan-tahapannya, biopolimer, pembuatan, ujinya, kemudian analisis datanya juga dimunculkan semuanya. Nah, ini kerangka dasarnya. Kerangka dasarnya bisa seperti ini. Nah, kita akan coba, kali ini adalah output dari menggunakan GPT. Nah, kita akan coba ya, bagaimana kalau menggunakan DeepSeek. Nah, DeepSeek itu kita akan coba juga. Teman-teman nanti bisa, kalau saya tadi beli akun DeepSeek-nya kemarin ya, 20.000. Saya coba 20.000. Tapi lumayan untuk membandingkan. Nah, misalkan ini saya copy ya. DeepSeek kan ini kan jauh lebih canggih daripada GPT. Menurut versi dari Amerika gitu ya. Sehingga kan membuat saham dari Nvidia kan gulung tikar. Oke, tentunya versinya macam-macam ya ini versinya.
Ya. Nah, ini dia jauh lebih detail. Jadi teman-teman bisa coba manfaatkan aja. Versinya sebenarnya ada beberapa ya, versi-versinya. Cuman ini saya gunakan yang versi berapa ini. Oke, dia lebih detail ya. Dibandingkan dengan tadi, ini kan output, teman-teman bisa lihat ini output dari GPT ya. Poin-poin aja kan. Poin-poin aja, tapi dengan DeepSeek ini jauh lebih, mana tadi? Ini, relatif jauh lebih detail ya. Nah ini, jadi nanti tetap saran saya beberapa prompt, satu prompt gunakan di DeepSeek atau gunakan di GPT 4.0 gitu. Nanti bisa dibandingkan mana yang kira-kira paling relevan gitu. Oke, itu tentang prompt prompt untuk di metode. Baik, itu. Nah, sekarang kita akan masuk metodenya bisa teman-teman lengkapi ya, kurang lebih seperti itu outputnya. Tadi bisa menggunakan yang apa namanya GPT ataupun DeepSeek. Nah, dicoba yang DeepSeek dulu. Ya, DeepSeek itu kan macam-macam versinya ya, dan memang dia lebih lebih akurat gitu, lebih akurat. Data-datanya lebih valid ya. Kalau saya beberapa kali coba, dia lebih up to date gitu. Karena kalau GPT kan seringnya gini ya, dia versi-versinya tahun berapa maksimal gitu. Tapi kalau DeepSeek dia lebih lebih data-data yang terbaru yang dimunculkan. Itu alternatifnya ya. Nah, sekarang jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini walaupun sederhana, tetapi jangan dianggap terlalu sederhana. Nah, jadwal penelitian ini pertama mencerminkan waktu yang benar-benar dibutuhkan untuk setiap tahapan, harus ada cadangan waktu. Jadi, misalkan kita buat di MyRes itu realisasi antara proposal sampai apa laporan, misalkan hanya waktunya 1 bulan atau 2 bulan, maka itu kita mengasumsikan jangan 2 bulan fix ya, tapi bisa jadi hanya 7 minggu gitu kan. Ada 1 pekan yang itu kita sebut sebagai buffer time atau waktu cadangan, ya. Kemudian sistematis dan berurutan. Contohnya misalkan kita membuat urutan studi literatur, penyiapan alat dan bahan, eksperimen, analisis data, penyusunan. Jadi dia berupa sekuensial, berurutan itu. Jangan kebolak-balik. Eksperimen dulu, baru penyiapan alat bahan. Nah, itu kan kebalik. Itu ya. Jadi urutannya harus logis dan proporsional. Jangan sampai misalkan penyiapan alat bahan itu kan 1 minggu. Jangan kita buat 4 minggu, tapi eksperimennya hanya 1 minggu. Itu kan kebalik. Harus proporsional. Gitu. Spesifik dan terukur membuat jadwal penelitian. Setiap tahap harus memiliki target waktu yang jelas agar dapat diukur progresnya. Jadi membuat jadwal penelitian itu adalah jadwal yang benar-benar digunakan. Seringkali kan seperti ini ya, seringkali itu teman-teman ketika apa termasuk bimbingan saya juga sering seperti itu, tidak mematuhi time schedule, terlalu lama menunggu. Walah, nanti masih lama ya, masih lama 2 minggu lagi. Padahal penelitian itu ketika dikerjakan dalam waktu yang mepet, hasilnya pasti nggak maksimal. Apalagi penelitian bidang eksakta ya, dia pengaruhnya terhadap bahan, apalagi uji bakteri misalkan, itu prosesnya jauh lebih kompleks. Maka buatlah timeline jadwal penelitian yang disepakati, yang benar-benar dijalankan gitu. Selanjutnya adalah sesuaikan dengan sumber daya, ketersediaan sumber daya. Misalkan jika laboratorium hanya tersedia pada hari kerja, maka jadwal disusun hanya pada Senin sampai Jumat. Kemudian lab juga jangan apa namanya yang realistis. Misalkan pengambilan lab, contohnya gini, penelitian ini menggunakan analisis material dengan XRD, SRD, atau menggunakan FTIR misalkan. Tetapi jangan ditulis di metode itu tempatnya hanya di lab sekolah. Itu nggak mungkin ya. Susah banget. Maka gunakan informasi-informasi yang rasional.
Misalkan FTIR itu kan adanya di lab-lab perguruan tinggi, maka kita tuliskan lab perguruan tinggi itu di mana, ya. Jadi itu gunakan yang realistis. Metode penelitian yang digunakan, ya misalkan eksperimen. Penelitian eksperimen ini memerlukan tambahan 1 minggu untuk replikasi percobaan. Jadi benar-benar informasi relate terkait dengan metode yang digunakan. Evaluasi berkala, setiap hari minggu dilakukan evaluasi dan seterusnya. Nah ini promptingnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa gunakan. Nih ya, nggak tahu ini bisa atau enggak ya. Oh, nggak bisa buat copy. Nah ini tabel kita coba buat menggunakan DeepSeek. DeepSeek. Kalau DeepSeek ini sebenarnya satu akun bisa beberapa orang. Misalkan nanti yang siswa ya, ini kan ada beberapa teman-teman yang masih siswa gitu ya. Beli aja satu akun dulu untuk dicoba dulu kan, trial-trial dulu. Satu digunakan 4 atau 5 orang gitu. Itu masih bisa, tidak membutuhkan kode khusus itu. Oke, nanti kita akan coba ini outputnya seperti apa, promptingnya. Nah, ini kan dia lebih tabel, lebih bagus hasilnya. Tapi kalau yang ini, yang saya menggunakan yang GPT, dia modelnya seperti ini. Singkat ya, singkat banget. Tapi kalau menggunakan yang DeepSeek, dia jauh lebih menarik gitu. Ya, detail gitu. Iya kan, lebih detail gitu. Bisa dimanfaatkan aja. Nah, ini dia lebih detail gitu. Oke ya, bisa dicoba aja nanti menggunakan DeepSeek. Dia akan jauh lebih detail gitu. Tapi katanya sih ini ya, kalau dikonversi menjadi MS Word, kita coba buktikan ya. Buatkan dalam bentuk file MS Word, docx, misalkan. Bisa nggak dia? Karena beberapa info DeepSeek ini uh, kesulitan ya kalau mengkonversi ke MS Word atau yang lain gitu. Tapi kalau GPT kan langsung dia. GPT itu dia langsung. Misalkan ini kita mau ubah ke konversi ke MS Word gitu. Misalkan ini outputnya ubah dalam bentuk MS Word. Misalkan perintah sederhana aja. Iya kan? Oh, ini servernya isi ya. Coba lagi. Tapi kalau yang sini jauh lebih cepat. Oh, oh ini di setting ya. Maaf ini di setting. Maaf, aplikasi ini di setting dia nggak bisa konversi. Saya lupa. Ada settingan pemilihnya. Tapi prinsipnya bisa kalau di GPT. Cuman ini karena belinya kemarin dia settingannya nggak bisa mengupload yang file tertentu itu dibatasi storage-nya. Prinsipnya bisa, tapi kalau di GPT seringkali eh, ini error gitu ya. Cuman hasil di outputnya kalau saya bandingkan apple to apple, dia relatif lebih bagus dibandingkan dengan GPT 4.0 gitu. Oke, itu tentang jadwal ya, jadwal penelitian. Nah, sekarang etika penelitian. Nah, etika ini yang sering ketinggalan, terutama dokumennya ya teman-teman. Terutama di opsi, di ISPO atau yang lain, seringkali kita nggak melampirkan itu. Kompetisi di luar negeri itu pasti harus ada ini, ethical clearance-nya. Etika penelitiannya harus benar-benar terdokumentasi dengan baik. Dulu pernah saya dampingi di kompetisi mana itu di Thailand ya, pernah dampingi, itu dia meminta dokumen-dokumen bukti bahwa penelitian yang dilakukan itu tidak berisiko, tidak merugikan orang, tidak merugikan tanaman pada tanaman-tanaman yang berisiko luas ya, itu mereka minta. Kalau di Indonesia relatif lebih mudah gitu. Namun di kompetisi yang dari pusat prestasi nasional itu sudah mulai diperlukan, terutama di opsi.
etika ya, etika-etikanya, terutama yang melibatkan manusia. Sebenarnya kalau teman-teman itu apa usahakan di dalam menyusun instrumen penelitian itu awali dengan deklarasi persetujuan mengisi. Itu penting ya. Gini, kadang kan seringkali membuat instrumen penelitian kan bahwa langsung diberikan petunjuk aja, silakan isi bla 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 bla, gitu kan. Pernyataan berikut isi sesuai dengan apa namanya setuju, tidak setuju dan seterusnya. Tapi seringkali kita abai terhadap deklarasi awal bahwa saya setuju untuk secara sukarela mengisi survei ini, nama tanda tangan misalkan, itu diperlukan tanda tangan. Itu cukup penting ya sebagai deklarasi bahwa responden itu tidak dipaksa, itu tidak dipaksa, dia sukarela. Nah, itu sebagai bagian dari etika. Terus kadangkala ditanyakan. Nah, jika teman-teman nanti menyajikan itu dalam sebuah apa di proposal misalkan di bagian belakang bukti-bukti otentik bahwa penelitian ini itu menjunjung tinggi etika penelitian itu nilai lebih. Nah, itu trik-triknya ya. Jadi trik-triknya adalah tadi teman-teman fokus di instrumennya dikuatkan, logbooknya ditambahkan, dokumen-dokumen etikanya dimunculkan. Nanti saya akan munculkan apa saja sih dokumen yang diperlukan. Oke, pertimbangan etika, pengumpulan data primer langsung pada manusia atau organisasi harus ada surat izin dari sekolah itu diperlukan. Jadi teman-teman misalkan ngirimkan ke proposal itu paling enggak minimal surat izin penelitian dari sekolah itu lampirkan aja. Nah, iya, jadi seperti itu. Itu artinya apa? Artinya nanti juri melihat, oh ini tuh proposalnya apa melakukan proses-proses etika ya, etika penelitian yang mereka siswa-siswa lakukan itu. Dokumen-dokumen itu dilampirkan. Saya pernah melihat karya teman yang dulu juara di LKIR LIPI, kemudian dia ikut ke kompetisi di Intel ISEF di Amerika gitu. Saya lihat karyanya dan benar. Saya melihat perizinan, padahal masih proposal saat proposal awal. Perizinan dari kabupaten, perizinan dari dinas pendidikan saat itu, perizinan dari sekolah, bukti tanda tangan persetujuan dari yang diwawancarai, itu ada semuanya. Wah ini yang menyebabkan saya terus, oh ini yang menyebabkan proposal itu bisa mudah lolos itu dari sana. Jadi buatlah diferensiasi dari proposal-proposal yang ada, yang sudah ada. Oke ya, diferensiasi kelengkapan, kelengkapan dari instrumen, kelengkapan dari komponen proposal itu harus kita tambahkan, gitu ya. Contohnya gini, misalkan kita sama-sama menggunakan baju seragam atau baju yang sama baju koko putih gitu kan. Wah, tetapi yang satu itu kita kasih minyak wangi gitu, yang satu nggak pakai minyak wangi. Maka orang cenderung memilih orang yang pakai minyak wangi karena cenderung harum. Sama proposalnya sama-sama bagus, tapi satunya ada dokumen ethical clearance-nya, ada instrumennya lengkap, ada jurnal berupa logbook-nya, maka juri pasti memilih yang itu, gitu. Jadi kuncinya adalah buatlah diferensiasi yang signifikan dengan kompetitor yang lain. Sehingga ketika menyusun itu, jangan mepet, harus punya spare waktu yang memadai. Oke, nah ini prinsip etika nanti bisa dibaca ya cukup banyak apa yang diperlukan, terutama yang terkait dengan manusia, hewan, atau tumbuhan itu bisa dimunculkan. Nah dokumen-dokumennya apa? Ini prinsip etikanya tidak menyebabkan kerugian yang tidak perlu, ya itu juga harus dihindari. Kemudian persetujuan sukarela. Nah ini ada pernyataan itu ya mengisi survei, terus ada persetujuan persetujuan yang diinformasikan. Tadi saya sebut sebagai voluntary concern itu harus dimunculkan. Namanya persetujuan sukarela, dokumen-dokumennya. Integritas ilmiah,
kompetensi peneliti, kejujuran, objektivitas itu tetap harus dimunculkan. Nah, dokumennya apa? Dokumennya yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan informed consent itu tadi. Contohnya membuat diawali dari instrumen itu adalah saya dengan ini memberikan izin untuk berpartisipasi dalam penelitian ini setelah membaca dan memahami informasi yang diberikan. Contohnya itu, ya. Ada sebuah statement yang menjamin bahwa responden itu dia secara sukarela menyetujui proses pengisian data. Surat izin dari komite etik. Nah, ini seringkali harus berhubungan dengan apa namanya komisi etik ya di kampus-kampus. Misalkan kalau saya kemarin mengurus di UM ya untuk bidang sosial humaniora di UM atau kampus-kampus banyak di UGM di mana itu komisi etik ethical clearance ya. Nah, clearance UM Malang misalkan. Nah ini biasanya setiap kampus punya website untuk mengurus ethical clearance ini. Ini kan online ya, nanti unduh template-nya. Nah, selanjutnya ngisi, biasanya biayanya sekitar 100.000. Kemarin saya ngurus 100.000 ini untuk yang bidang sosial humaniora pada saat dampingi siswa di opsi. Nah, ya, ini ada formatnya, sehingga nanti ini digunakan untuk pengurusan ethical clearance. Nah, ini biasanya diperlukan untuk kompetisi kayak opsi ISPO itu kadang membutuhkan ini, terutama di opsi pasti harus ada ini gitu. Ya, ethical clearance biasanya di kampus dari kampus-kampus. Nah, ini surat izin penggunaan data dan akses partisipan. Nah, ini juga perlu dilakukan, misalkan mengambil data di sekolah, walaupun sekolahnya sendiri, surat izin penelitian dari sekolah tetap dilampirkan. Ya, jangan merasa bahwa "Oh, ini penelitiannya di sekolah sendiri. Itu jangan sampai. Karena saya dulu pernah terlibat itu mengambil data sekolahnya sendiri juga. Tetapi ternyata ada protes keras dari orang tua gitu. Karena tadi tidak ada pernyataan sukarela, saya nggak izin dengan sekolah gitu. Kita kan dibatasi dengan template ketika kita mengisi di websitenya. Bagaimana cara kita melampirkan adanya surat izin atau instrumen secara lengkap. Nah, kalau itu berupa, biasanya kan e-form ya. Kalau e-form kan nggak bisa kita apa-apakan. Itu bisa kita tambahkan berupa tautan. Tautan bisa. Nah, itu tautan untuk dibatasi jumlah halaman, kita berikan tautan, tautan-tautan kelengkapan data. Itu bisa ditambahkan gitu. Tapi kalau di e-formnya kan tentunya kita lihat ya, ada batasan halamannya, itu tetap nggak bisa. Tapi kalau lampirannya itu bisa kita tambahkan berupa apa namanya lampiran. Misalkan gini, di metode kita menjelaskan bahwa pengambilan data ini pengambilan data wawancara dengan sejumlah dengan orang ya dengan siswa dengan ini dan telah mendapatkan persetujuan. Nah, persetujuan ini kata-kata itu bisa kita buatkan hyperlink itu juga bisa. Ya dibuat trik aja ya. Saya beberapa kali juga ikut ya mendampingi kompetisi di misalkan di KCSA, kompetisi junior science itu saya buat mekanisme seperti itu. Dan ternyata jurinya mengatakan, nah ini yang saya butuhkan. Kontennya, apa namanya, eh, di satu sisi jumlah halamannya dibatasi, tetapi saya akal. Di beberapa bagian saya buat hyperlink. Hyperlink dokumen-dokumen yang memberikan diferensiasi dari kompetitor lain gitu. Nah, jadi trik aja bisa ditambahkan. Oke, ini dokumen kerahasiaan keamanan data ya ditambahkan juga. Misalkan ini diperlukan ya kalau proposal kan kadang-kala sesuaikan dengan kebutuhan di kompetisi itu ya. Kalau ini memang standarnya di internasional ini kan standarnya saya ngambil di secara internasional ya. Namun barangkali dari teman-teman tetap membutuhkan ini informasinya. Pihak berwenang, nah seperti itu. Nah sekarang kita akan coba itu dokumen-dokumennya nanti bisa dicek kembali. Prinsipnya adalah eh, perizinan-perizinan seperti ini jangan dianggap sepele gitu, tetap diperlukan dan tidak berlaku surut. Nah itu yang sering terjadi. Contohnya gini.
teman-teman biasanya misalkan mengambil data penelitian anak-anak jalanan di lampu merah gitu ya, manusia silver gitu. Sudah ngambil data dan seterusnya gitu kan. Sudah selesai penelitian, misalkan penelitiannya selesai di tanggal 31 Februari, sudah selesai gitu. Tetapi ketika laporan penelitian ada permintaan khusus, permintaan dari panitia. Ini mana ini perizinan dari lembaga terkait. Nah, ketika kita mengajukan ke lembaga terkait, itu pasti penanggalannya nggak bisa berlaku surut. Kita selesai 31 Februari, kalau kita ngajukan perizinan untuk ethical apa etika tadi apa namanya dokumen persetujuan bahwa kita melakukan penelitian di area dari kabupaten tersebut paling 31 Februari setelah itu, mungkin Maret dan seterusnya. Dan itu nggak relevan. Kenapa? Kita bayangkan persetujuannya Maret, tetapi kita selesai pengambilan datanya sampai 31 Februari. Nah, maka setelah proposal itu nanti disetujui, di-approve ya, untuk lanjut ke tahapan penelitian, pertama yang dilakukan adalah pengurusan surat-surat izin tadi. Paling nggak dari sekolah, oke. Yang kedua, kemarin saya yang opsi setelah lolos, nyatakan lolos, langsung saya suruh untuk mengurus ethical clearance di kampus, di UM saat itu ya. Nah, jadi mengurus surat-surat yang diperlukan dulu sambil menunggu proses pencarian bahan, alat dan bahan itu dilakukan dulu aja gitu. Kenapa? Karena surat menyurat dengan lembaga itu tidak bisa berlaku surut. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita praktek di reference manager. Reference manager itu pengelolaan dari referensi, teman-teman, dengan beberapa referensi. Bisa Mendeley, Yotero, EndNote, itu banyak banget sebenarnya. Kita akan coba praktek di beberapa referensi, apa namanya, aplikasi ya. Nah, contohnya ini. Contohnya adalah saya mulai dari Mendeley. Mendeley. Mungkin Mendeley teman-teman sudah pernah mengetahui itu. Mendeley itu teman-teman nanti login aja, login ke aplikasi Mendeley ya, mendeley.com. Nah, ini saya sudah cukup banyak ya, Mendeley, termasuk disertasi saya, kemudian siswa-siswa bimbingan. Nah, kadang-kala menggunakan ini semuanya. Jadi nanti mendeley.com saya coba buka di tempat lain ya. Nanti mendeley.com, mendeley.com. Nah, nanti teman-teman tinggal ini, tinggal apa create account. Nah, kemudian masukkan email ya, masukkan email, misalkan gmail.com misalkan. Nah, masukkan password, kemudian sign in gitu ya, sign in. Itu. Jadi eh, register dulu ya. Kali ini saya sudah masuk ya, sudah pernah masuk. Register dulu. Nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Atau bisa juga kita registernya tidak pakai ini. Langsung pakai kampus juga bisa, yang ACID. Delay. Nanti sign in kalau sudah punya. Kalau belum punya, tadi ya, create free account gitu. Ini free ya, ini free. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan dashboard seperti ini. Nah, dashboardnya seperti ini. Ini kan saya sudah masuk ya. Sudah masuk, sudah register, biasanya minta verifikasi di email masing-masing. Ada library seperti ini. Jadi kita bekerjanya dengan menggunakan library. Oke, ini adalah all references, kemudian yang terakhir ditambahkan dan seterusnya. Ini koleksi saya yang sudah saya buat. Seperti folder-folder kerja, misalkan saya meneliti tentang limbah plastik gitu ya. Maka di sini adalah referensi-referensi tentang limbah plastik dan seterusnya. Jadi saya bekerja
Semuanya menggunakan Mendeley. Ya, oke. Nah, sekarang dari Mendeley ini, kuncinya di sini, kita bisa melakukan proses integrasi. Contoh, misalkan saya pengen bekerja, membuat sebuah proposal, maka saya membuat dulu create a collection. Nah, misalkan saya membuat tentang apa tadi? Saya membuat sebuah penelitian tentang ekoplastik gitu ya, tentang ini, tentang eco bioplastik gitu ya, bioplastik. Maka saya akan membuat sebuah kategori baru namanya bioplastik. Oke ya. Kalau sudah, kita klik centang. Artinya nanti kita sudah membuat apa folder namanya bioplastik ya, bioplastik. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ini kan masih kosong nih, ya kan? Masih kosong. Kalau masih kosong, sekarang kita bisa mengintegrasikan dengan SciSpace. Nah, kadang kita butuh referensi yang banyak ya, referensi yang banyak, gitu kan? Maka caranya adalah kita bisa integrasikan dengan SciSpace. Contohnya, misalkan apa? Kita pilih paper ya, pilih paper. Saya ambil kata kunci bioplastik, bioplastik gitu. Oke, nah masuk ya seperti ini. Ini contoh aja ya, contoh aja. Kata kunci tentunya bisa lebih, kata kunci bisa dibuat lebih kompleks tentunya. Nah, setelah bioplastik ini kita bisa cari di size space ya, size space seperti ini. Oke, agak lambat ya. Oke, nah nanti sambil saya buka ya. Di MS Word itu bisa kita integrasikan juga. Nanti teman-teman bisa lihat di references ini, teman-teman bisa integrasikan dengan Mendeley site ini gitu ya. Bisa kita tambahkan. Penambahannya bisa lewat file, kemudian tambahkan more, get add-in ya. Kalau pakai 365 tambahkan get add-in, kemudian cari aplikasi Mendeley gitu ya. Get add-in, kemudian cari aplikasi Mendeley. Nanti kalau diklik install muncul seperti ini. Jadi saya ulangi file, get add-in, nanti cari aplikasi Mendeley. Tinggal nanti diklik aja. Ini kan Mendeley kan? Mendeley. Oke ya. Nah, klik, kemudian kita klik add gitu. Ya. Kalau setelah klik add, nanti di sini muncul. Ya, jadi file, kemudian get add in gitu. Nah, sekarang saya akan ulangi di sini. Tadi mana ya? Yang sini, bioplastik gitu. Oke. Bioplastik sudah dapat. Sekarang kita akan melakukan proses import ya sambil menunggu. Jadi ini tadi kita bisa tambahkan Mendeley ya, Mendeley. Ini kalau kita klik nanti dia akan sinkron dengan Mendeley tadi. Nah, kita kan pilih ya all references, pilih yang tentang bioplastik. Nah, bekerjanya masih kosong kan? Masih kosong di sini. Jadi nanti nggak manual. Oke, sekarang kita akan coba. Saya ulangi lagi ya di sini. Oke. Oke, tumben ini agak lama ini. Nah, nanti ketika kita cari, nanti di sebelah kanan itu ada tulisan export. Gitu. Saya coba ulangi lagi ya, ini agak lambat ini.
Kalau saya coba cari size space di sini yang free. Nah, ini misalkan ini ya, bioplastik itu, bioplastik. Nah, bioplastik yang penting ada dulu ya. Size space. Oh, oke, saya lakukan dulu pakai akun akun free ya, akun free. Mungkin pakai email sendiri aja tentang bioplastik. Oke, nah ini. Nah, sekarang saya cari tentang bioplastik. Oke, nggak betul. Ada yang muncul, ada yang sempat mencoba dan muncul. Ini kok loadingnya agak lambat. Bentar. Oke, kita menunggu ya, menunggu sebentar. Sambil menunggu saya akan apa lakukan yang kedua dulu. Yang kedua dulu ya, sambil menunggu yang kerjaan on offline dulu. Yang kedua, ini saya akan jelaskan ketika kita bekerja secara online, ya, secara online. Kadangkala kan kita bekerja secara online ya, secara online. Misalkan kita bekerja dengan Google Doc, ya, dengan Google Doc. Ini, nah, misalkan kita bekerja dengan Google Doc, ya, Google Dokumen. Oke. Nah, Google Dokumen ini tentunya kan kita bisa, misalkan kita sudah punya output ya, sudah punya output dari GPT tadi, misalkan ini ya, tentang ini gitu, ini temuannya, kita masukkan di sini, ya kan, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah citasi, ya, citasi dengan menggunakan Google Doc. Dengan menggunakan Google Doc, ini referensinya, ya kan. Enaknya kan kalau di sini nanti kita bisa berkolaborasi kalau menggunakan Google Doc, ya. Nah, caranya adalah pertama kita cari ekstensi, ekstensi cari yang namanya bisa apa namanya Deep Citation atau Paperpile, ya, bisa dua-duanya ini. Saya contohkan ya teman-teman. Paperpile. Cara menginstalnya bagaimana? Cara menginstalnya add-on, kemudian dapatkan add-on, nanti klik Paperpile gitu. Kemudian klik Paperpile, klik install gitu. Ya, nanti install sendiri. Gitu ya. Jadi nanti install sendiri. Kalau install sendiri, nanti ini kan kalau ini kan sudah saya install. Kalau belum diinstal, maka tulisannya install. Diklik aja, nanti muter-muter selesai. Ya, kalau ada next, diklik next aja. Gitu. Nah, kalau sudah, nanti muncul di bagian ekstensi ada tulisan paper file. Gitu. Oke ya. Nah, jadi saya ulangi, ekstensi, add-on, nanti pilih diketikkan paper file. Ini saya molor sedikit ya, mohon maaf nanti karena tadi ada mati apa namanya.
zoomnya gitu. Paper file nanti diklik, nanti kalau dia mau memulai maka install. Karena itu sudah saya selesaikan, maka kan tulisannya uninstall gitu. Jadi klik install, nanti next next gitu sampai selesai. Apa namanya? Kalau sudah berhasil nanti di ekstensinya akan muncul tulisan paper file. Nah, sekarang kita akan coba bekerjanya seperti apa. Bekerjanya seperti apa. Nah, contohnya adalah kita mencari kata kuncinya apa. Kata kuncinya bisa doi, bisa apapun ya kata kuncinya. Misalkan kita kata kuncinya di sini. Kita bacanya di sini. Oh, ini kata kuncinya tentang limbah limbah kulit pisang ya. Pektin, misalkan pektin ini. Kita mau cari di sini. Search ya, kita cari. Oke, di sini langsung mendapatkan sebuah sumber-sumber yang relevan itu. Ya, sumber-sumbernya banyak banget itu. Nah, kalau sudah kita cari sumbernya, paket namanya APA itu jenis referensinya, formatnya. Misalkan, oh ini sudah ketemu nih, sudah ketemu misalkan ya. Misalkan sudah ketemu, ya udah. Nanti di bagian ini, di belakang, kita klik aja apa? Site. Udah, langsung dia menambahkan referensi. Oke ya. Nah, kalau sudah, oh ini lagi ada belum lagi, oh ini misalkan saya tambahin, misalkan ya, pencemaran sampah, misalkan sampah plastik sulit terurai. Kita mau cari referensinya. Kita search. Oh, ini cocok ya. Kita tambahkan di sini sebagai referensi penguat. Nah, oh ini cocok banget. Kita klik site dan seterusnya. Nah, kalau sudah lengkap, penuh dengan referensi apa namanya, paragraf ini akan semakin kokoh, semakin kuat. Kita butuh referensinya, tinggal klik aja. Update, citation, and bibliography. Dia akan loading. Kalau sudah loading, nanti langsung membuat referensi otomatis dia alfabetik gitu. Nah, ini pakai aplikasi ekstensi namanya Paperpile. Itu sangat membantu, ya, sangat membantu. Atau menggunakan doi. Doi juga bisa. Doi itu misalkan pakai Google Scholar, ya. Google Scholar juga bisa. Nanti kan biasanya ada doi-nya ya, ada doi-nya tentang bioplastik. Nah, bioplastik ini kita tambahkan, misalkan ini ya, kita cari di sini. Nah, biasanya kan ada doi-nya ya, ada doi kan, copy aja doi-nya. Doi itu digital object identifier. Nah, sekarang kita akan coba pakai doi, bisa dia deteksi artikel ya, diklik search. Nah, langsung deteksi. Oh, ini mau saya tambahkan berdasarkan doi tadi. Jadi doi itu kayak sidik jarinya artikel. Udah, kita set aja. Udah, nanti dia akan kalau mau mengupdate tinggal klik update aja. Nanti referensinya akan bertambah dengan sendiri. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, nambah sendiri kan otomatis alfabetik. Itu. Ini tentang paper file. Oke, kita akan cek dulu yang bagian ini. Apa namanya tadi? Oh, ini error ya. Error. Ini error. Nah, saya akan coba jelaskan gambaran dulu. Ini kebetulan mungkin baru dari sananya ya kayaknya ya. Atau teman-teman ada yang berhasil? Ada yang berhasil membuka size space. Ada yang berhasil membuka size space barangkali. Saya coba buka size space kayaknya dari sana servernya ya, dari berbagai akun kok nggak bisa terus itu. Jadi belum beruntung kayaknya. Nah, nanti gini, nanti kalau pakai size space, di sebelah kanan ini ada tulisan export ya. Ada tulisan export. Jadi nanti teman-teman ketika menggunakan Mendeley, pengen mengimport ya, mengimport Mendeley seperti ini, tinggal klik saja add reference.
import file. Nah, import file, nah, add reference, this, kemudian import library, tapi filenya harus RIS. Ya, jadi kalau nanti di sini di set space di pojok sebelah kanan ini ada tulisan export, ya dibayangkan aja ya, ini karena ada server sana mungkin problemnya. Di pojok kanan ini akan ada tulisan export, ya. Ketika klik export, nanti file yang diekspor, filenya itu belakangnya tulisannya RIS gitu. Ya udah itu di-download aja. Mana artikel yang kita ekspor ya diekspor saja. Nanti dimasukkan ke sini. Di import library, pilih RIS. Nah, setelah pilih RIS, ya kita akan coba cari di sini. Cuman saya kayaknya nggak punya karena ini ganti laptop ya. Saya cari yang artikel RIS gitu. Cari artikel RIS yang tipenya RIS, kemudian diimport. Ya udah nanti di sini akan muncul referensi-referensi yang kita import tadi gitu. Iya teman-teman. Jadi dengan menggunakan apa save space, tadi saya ulangi di pojok kanan itu ada tulisan export, kemudian nanti muncul RIS, di-download aja, kemudian nanti diimport ke sini, ya diimport ke sini. Add references, import library, klik RIS ya. Nanti kita import, nanti akan muncul seperti ini contohnya. Contohnya misalkan akan muncul tampilan yang ada di depan teman-teman semuanya. Nah, sekarang cara bekerjanya bagaimana? Cara bekerjanya, ketika kita bekerja dengan ini, ya ini. Misalkan kita bekerja ada sebuah artikel sini, misalkan, ya, contoh aja dengan menggunakan MS Word. Kita tinggal klik aja. Misalkan saya punya artikel tadi di Laga Ara gitu ya. Ya udah tinggal klik Insert Citation langsung. Terus kita ngetik lagi gitu ya. Ngetik lagi. Oh ini cocok lagi. Misalkan, oh ini cocok referensi yang kita gunakan. Insert citation lagi. Jadi seperti itu. Cepat bekerjanya. Jangan menggunakan yang manual ini. Insert, kemudian reference, bibliografi, insert citation manual. Jangan. Tapi langsung pakai Mendeley, teman-teman akan jauh lebih mudah gitu. Oke ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah semuanya akan terlihat ya referensi ini. Oke, sudah ada semuanya. Itu kalau kita pengen menggunakan apa Mendeley ya, Mendeley. Tinggal nanti kalau referensinya bagaimana? Daftar pustakanya, daftar pustaka. Jangan khawatir, nanti akan keluar sendiri. Padahal ini pakai MS Word. Insert bibliografi, continue. Dah, langsung jadi. Itu ya, kalau pakai Mendeley Site. Itu teman-teman. Nanti dicoba lagi ya. Karena tadi ternyata size space-nya agak error dari pusatnya. Kayaknya semua akun terkunci. Ini ya tadi sudah paper file bisa, Mendeley bisa, size space bisa diintegrasikan. Kuncinya filenya tipenya RIS. Ya, itu. Oke, mohon izin tambah waktu ya, teman-teman. Nah, plagiarisme ini, teman-teman, apa yang perlu dilakukan? Ini jenis-jenisnya ya, ada yang common plagiarism atau mengambil keseluruhan tanpa menyebutkan sumber, itu jangan sampai ya. Walaupun itu pakai AI, tetap harus sumber disertakan. Kalau self plagiarisme itu kita mengutip milik kita sendiri, itu juga tidak diperkenankan, harus menyebutkan sumbernya. Gitu. Oke ya, ini beberapa ketentuan hindari penggunaan tanpa perizinan. Nah, similarity ini cekernya antara 10 sampai 20%. Kompetisi-kompetisi mayor biasanya menggunakan Turnitin. Ya, Turnitin. Nanti teman-teman kalau bimbingan, proposal, nanti saya akan cek langsung dengan Turnitin ya, yang Turnitin Premium untuk cek keaslian dari tulisan teman-teman semuanya gitu. Paling enggak yang ditoleransi 10-20% ya idealnya. Nah, bagaimana cara kita melakukan parafrase biar tidak terdeteksi plagiat gitu ya. Nah, tetap kita ngutip orang lain, tapi jangan apa adanya. Kalau itu kan kutipan. Tetapi kita harus bisa ubah katanya, ubah voice-nya, ubah structure-nya, bisa buat summary-nya. Nah, ini contohnya.
Kalau suaranya, misalkan ubah kata maksud saya, ubah kata, kalimat asli ubah menjadi kalimat bentuk lain, tetapi esensinya sama. Itu adalah bentuk mengubah kata. Tapi kalau ubah kalimat, misalkan kita dari aktif ke pasif itu boleh. Yang penting tulisan strukturnya itu berbeda. Nah itu, jadi walaupun kita ngambil miliknya orang lain, tetap harus diubah dulu sehingga bentuknya sudah berbeda. Inilah yang kita sebut sebagai teknik parafrase, teman-teman. Gitu. Ini termasuk membuat strukturnya juga atau membuat ringkasan. Yang penting harus beda, tetapi maknanya tetap sama. Ya, itu untuk menghindari plagiarisme. Nah, kita bisa pakai tools yang cukup membantu. Syspace bisa, Quillbot bisa. Contoh ya, contoh misalkan saya punya sumber dari sini, nih ya, ini sumber, tulisan yang saya pengen parafrase. Parafrase menggunakan ini bisa. Gunakan tulisan parafraser ini. Oke, ini bisa ya. Klik ini parafraser, nanti diklik, kemudian di sini aja, di paste, pilih yang Indonesia, variasinya bisa macam-macam ya, bisa kompleks, kemudian pilih yang bagian eh, profesional, akademik ya, akademik aja, akademik, biar nanti hasilnya lebih academically ya. Oke, parafrase. Nah, sehingga nanti tulisannya menjadi berbeda ya, menjadi berbeda. Nah, ini kalau misalnya kurang cocok, ya udah nanti di refrase lagi. Ya, ini sangat membantu untuk melakukan proses menulis ulang kutipan dari orang lain, sehingga kita bisa memunculkan makna yang sama, tetapi dengan struktur yang berbeda. Jadi bisa pakai size space, atau yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Quillbot. Tapi kalau teman-teman punya dana gitu ya, bisa pakai yang premium. Itu share account juga banyak ya di sini. Ya, Quillbot, nanti pilih, kemudian pilih yang bagian paraphraser ini. Oke, nanti di paste aja, di paste, pilih akademik, kemudian pilih yang Indonesia, gitu ya. Kemudian standar aja. Udah nanti muncul hasil parafrasenya, mana bagian yang diubah. Tinggal kita copy. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah teknik parafrase. Esensi sama tetapi struktur yang berbeda. Oke ya, itu teman-teman kalau kita pengen memanfaatkan teknologi untuk membuat parafrase. Nah, detektor AI ini penjelasannya ya. Sekarang terus terang ya, itu poin yang ini. Apa? eh Sekarang itu AI itu sudah seperti manusia ya, human like gitu. Sehingga tidak terbedakan antara tulisan manusia dengan tulisan dari AI. Sekarang sudah maka beberapa eh, apa namanya akademisi sudah tidak mempercayai detektor AI. Kenapa? Karena dianggap tulisan manusia pun terdeteksi sebagai AI. Karena AI apalagi DeepSeek sekarang ya itu tulisannya seperti manusia banget gitu. Maka sudah nggak lama-lama nggak terbedakan gitu. Maka di beberapa kayak di apa namanya di Turnitin sendiri itu kadangkala keluar mendeteksi tulisan manusia seperti AI juga. Maka ada sebuah pernyataan di sini bahwa AI sekarang sudah sulit terbedakan. AI detektor itu lama-lama dia sudah nggak valid lagi karena mendeteksi pola yang terstruktur pasti dinyatakan sebagai AI gitu. Tapi tulisan yang ngawur-ngawuran dianggap sebagai bukan AI. Padahal manusia secara akademisi menulis secara terstruktur, tetapi terdeteksi sebagai AI. Nah, kalau teman-teman pengen mendeteksi, bisa pakai ini. AI detektor bisa. Misalkan ini kan pakai AI ya. Pakai AI, nanti dicek aja di sini, di paste, kemudian nanti dideteksi aja. Oh, nggak cukup ya ini ya. Saya copy paste aja gitu kan.
Oke. Oh, nggak support Indonesia ya. Kalau Quillbot nggak support Indonesia. Jadi pakai yang AI detektor atau pakai yang ini. Quillbot. Oh ini Quillbot yang ini ya. Cari yang pro ya. Pakai ini bisa. Pakai Sespace, pilih yang AI detektor. Nah seperti ini. Upload juga bisa. Analyze ya. Analyze. Nanti akan detect. Nah essentially human gitu. Ya kan? Seperti ini. Padahal ini nulisnya pakai pakai AI. Maka sekarang memang sudah mulai ditinggalkan AI detektor itu. Kalau sudah bervisualisasi space sudah pasti aman dari plagiasi. Ya, kalau plagiasi kan tingkat kemiripan. Nanti bisa cek pakai ini. Kalau saya pakai plagiaris, kalau nggak belum punya Turnitin ya, pakai software ini, plagiarism checker itu sudah cukup bagus. Softwarenya bisa di-download aja. Kemarin saya juga beli di toko online. Online-nya aja bisa. Grammarly bisa, pakai plagiarism checker yang software. Penggunanya juga cukup akurat ini. Nah ini lambangnya ini. Nah ini websitenya. Nanti cari di toko online gitu. Kalau untuk kebutuhan sekolah misalkan cari yang ini, plagiarism checker ini. Nah ini similarity-nya ya. Jadi yang dicek itu overall similarity-nya, tingkat kesamaan dengan referensi yang ada. Tapi kalau tulisan itu sudah di reprase, reparafrase, maka sudah nggak mirip lagi. Tetapi esensinya sama. Maka similarity checker itu yang dicek adalah tingkat kemiripannya. Ya, kalau miripnya sudah diubah pakai parafrase tadi, ya aman gitu. Ya, pasti aman. Tetapi tetap cara manual tetap perlu dilakukan ya, tetap perlu dilakukan. Nah, kalau di sini juga ada di ekstensinya itu namanya Plagium ya. Plagium itu ngecek plagiarism checker. Contohnya ini, saya mau cek ini tingkat plagiarismnya juga ada. Di enter aja, kemudian nanti di plagiarism checker. Nah, nanti bisa terdeteksi apakah tulisan ini itu apa tingkat kesamaannya seperti apa. Nah, cuman ini muter-muter ya, agak lama. Ada parsing dulu, nanti muncul apa plagiarism checkernya sejauh mana. Kalau kita mengerjakannya secara online, bisa ditambahkan ekstensi plagiarism plagium itu bisa. Nah, nanti dia akan deteksi nih, ya kan? Deteksi berapa persen tulisan yang terdeteksi sebagai apa punya kesamaan ya. Nah, kita cek dulu ya sambil tunggu. Nanti akan terdeteksi, oh ini berapa persen. Nanti yang terjadi problem nanti akan ada warna-warna tertentu gitu. Oke, oke, saya tambah oke ya. Nah, seperti ini. Ya kan, tiga dokumen mirip dengan sumbernya. Nah, berapa persen gitu ya, 14% dan seterusnya. Maka perlu kita lakukan parafrase gitu ya, di copy, di parafrase kita tempelkan kembali. Gitu. Oke, itu tinggal beberapa slide aja. 9 slide sekarang sekalian saya tambahkan data AI. Nah, teman-teman nanti di bulan kurang 5 menit ya, saya paskan jam 9:04. Nanti pengen tadi yang ini teknik presentasi ya. Ini di bulan Juni biasanya untuk teman-teman yang lolos di kompetisi, saya tambahkan khusus ya untuk memang fokus di yang lolos ke tahap awal di bulan Juni nanti. Atau kalau yang tentang teknik coding tadi, coding data, nanti saya akan masuk ke analisis data kualitatif setelah hari raya. Dengan nanti saya akan coba tambahkan NVivo sama AI. AI juga seperti itu. Nah, kalau etnografi nanti teman-teman saya ajari teknik data scraper ya, data science. Misalkan teman-teman pengen meneliti tentang TikTok gitu ya. TikTok kita bisa melakukan data scraper
beberapa akun TikTok, bagaimana komentar-komentarnya di YouTube juga bisa ribuan data bisa kita ambil secara cepat gitu. Ya, dengan memanfaatkan API tertentu. Jadi tentografi itu kita malah mengambil data-data lapangan dengan secara digital gitu. Nanti teman-teman yang tertarik bisa masuk ke sini di bulan Februari di pekan depan ya. Bagi yang tertarik ya. Di penelitian kualitatif terutama. Ini fokusnya di kualitatif. Nah, itu teman-teman nanti untuk di penjawab pertanyaan khusus ya, karena kalau kita nggak bisa apa saya masukkan di materi ini tentunya nggak cukup waktunya. Nah, ini di bulan ini Februari tanggal 19 dan 21, dua kali pertemuan. Riset nol itu karena memang tidak berbayar ya, modalnya hanya laptop saja. Dan ini untuk eh, bukan penugasan ya, hanya untuk tindak lanjut dari kegiatan ini. Nah, teman-teman yang nanti ini kan ada penugasan. Penugasan proposalnya coba dikerjakan dengan menggunakan apa mekanisme prompting dari yang sudah saya jelaskan. Silakan nanti dicoba. Bagi teman-teman yang nanti tidak menyelesaikan proposal ya, proposalnya semampunya gitu ya. Nanti di sertifikat mendapatkan JP-nya 16 JP. Maksimal nanti tanggal 18 Februari, insya Allah sertifikat saya rilis bersamaan dengan teman-teman yang nanti mengupload, mengunggah proposal gitu ya. Nanti sertifikatnya menjadi 32 JP kalau yang mengupload. Apakah harus mengupload proposal? Nggak harus ya. Kalau teman-teman hanya pengen hanya lihat pelatihannya aja, ya nggak ada masalah. Cuma nanti dampaknya di sertifikatnya dapat 16 JP. Tapi kalau nanti ada proposalnya yang punya effort lebih, pengen menulis gitu, diuji cobakan, nanti sebagai penghargaan saya tambahkan 16 JP. Nah, kemudian review, ada teman-teman yang dia fokusnya di pelatihan sama pembuatan proposal 32, tapi kalau setiap review nanti ada 8 JP. Sehingga total kalau teman-teman ikut review 3 kali nanti 56 JP. Nah, reviewnya ini nanti ada deadline-nya ya teman-teman, biar nanti waktunya, timeline-nya jelas. Review pertama bagi yang proposalnya nanti selesai 19 Februari, nanti saya setelah disubmit, saya akan review 4 hari. Setelah direview, nanti teman-teman revisi dan unggah di tanggal 22. Ya. Jika ikut hanya review 1 kali, nanti sertifikat akan terbit di tanggal 25 Februari dengan jumlah JP-nya 16, 16 tambah 8 gitu. Nah, kalau ikut lagi di review kedua, nanti hasil revisi ini saya review kembali. Review kembali sampai tanggal 26. Nah, kemudian batas revisinya tanggal 1 Maret. Ya, nanti sertifikat terbit tanggal 3 Maret ketika jumlah JP-nya adalah ini ya 16, 16, 16 gitu. Nah, nanti kalau pengen menyempurnakan lagi, saya akan review kembali sampai tanggal 5 Maret gitu. Kemudian revisinya 8 Maret 2025, tanggal sertifikatnya tanggal 10 Maret, dan nanti tuntas review yang ketiga. Sehingga proposalnya lebih utuh ya, karena hasil revisi sama 3 kali gitu. Bagi teman-teman yang nanti masih menambah review ya bisa ditambahkan. Nah, ini yang kita review adalah review proposalnya ya. Proposalnya yang nanti dilakukan mensubmit ke Google Form yang nanti saya akan lakukan review secara langsung kepada teman-teman semuanya gitu. Kemudian dilakukan secara asinkronus tidak menggunakan Zoom tetapi berupa catatan-catatan di Google Doc-nya di 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 proposalnya langsung saya berikan masukan-masukan gitu. Kemudian bekerja sesuai timeline, jangan sampai molor ya. Karena nanti batas tanggal 5 Maret ini sebagai batas akhir dari review selesai gitu. Jangan sampai melebihi 5 Maret. Kemudian nanti yang apa request tentang AI detektor dan uji plagiarisme nanti pakai beberapa software Turnitin. Nanti saya akan cek setelah proposal selesai. Bagi yang berkeinginan menambah jumlah review bisa klik di link yang pendaftaran seperti ini ya. Sudah pernah saya tambahkan itu. Mungkin itu teman-teman pas jam 21.15 kurang lebihnya seperti itu tentang pembuatan proposal tidak banyak ya. Proposal boleh lebih dari satu Pak jika reviewnya daftar ya boleh. Kalau daftarnya dua untuk dua dua pendaftar ya ya nanti dua dua proposal bisa gitu. Jadi silakan nanti
proposal satu orang ya, satu pendaftar biar nanti biar bisa lebih optimal gitu. Ada pertanyaan ini? Mohon maaf, Pak, apakah pembimbing bisa lintas bidang, contohnya IPA membimbing sosial? Ya bisa banget. Saya sendiri bidangnya bidang teknologi ya bertahun-tahun, tetapi sekarang lebih banyak beralih ke bidang sosial humaniora. Untuk instrumen wawancara saya pernah menggunakan ChatGPT dalam membaca, tapi setelah itu setelah dalam mengolah datanya saya hanya menggunakan grafik dalam pembahasan penuh pernah menggunakan coding belum pernah menggunakan coding. Oh ya. Pertanyaan kedua terjawab di slide bimbingan berikutnya. Pertanyaan ketiga menambah review bisa sewaktu. Ya, kalau pertanyaan-pertanyaan sederhana, silakan nanti bertanyakan. Ya, boleh. Ya, saya sangat terbuka. Teman-teman semuanya yang hadir di sini untuk kalau ada hal yang ditanyakan, kalau pas saya nggak ada rapat atau nggak ada kegiatan yang tidak bisa pegang HP, saya akan jawab secepatnya gitu. Nah, memang tidak hanya grafik. Analisis data kualitatif itu bukan grafik saja. Kalau grafik itu kan hanya deskriptif. Jadi analisis data seringnya itu hanya mendeskripsikan data, tidak membuat semacam pattern atau pola. Itulah sering terjadi kesalahan besar itu. Mendeskripsikan, membuat grafik data, tetapi tidak melakukan proses sintesa dari data tersebut melalui proses coding. Ya, jadi coding ini wajib ain hukumnya dalam tanda kutip ya di dalam penelitian-penelitian kualitatif terutama sosial humaniora. Tidak hanya berupa grafik. Maka software MX Data, software NVivo, software eh, apa software-software tertentu di sini mungkin teman-teman nanti akan saya ajari di AI di GPT juga menyediakan analisis data kualitatif eh, itu bisa kita gunakan itu. Jadi coding ini kemampuan dasar yang harus dimiliki teman-teman semuanya kalau tertarik di bidang penelitian sosial humaniora gitu. Mungkin itu jawabannya Bu Febri. Oke, baik. Mungkin itu ya teman-teman semuanya. Kok Pak Sofiani sudah rawuh ini. Alhamdulillah, saya hadir. Oke. Barusan Pak selesai. Wah, Ya, mantap, mantap. Oke, mungkin itu nanti untuk rekamannya saya akan tambahkan ya. Izin bertanya Pak, proposal sendiri adalah proposal buatan siswa atau pembimbingnya? Ya, boleh. Yang penting satu pendaftar satu ya. Boleh nanti siswanya atau boleh gurunya. Silakan nanti. Bebas. Yang penting satu biar nanti saya bisa maksimal satu saya tuntaskan gitu. Itu. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf ini waktunya molor 20 menit. Tadi sempat hang ya, jadi saya keluar sehingga waktunya banyak yang tersita. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan bisa diikuti waktu apa namanya sekuen waktu yang sudah saya sampaikan tadi di depan itu. Dan Vivo dan lain itu apakah cocok digunakan untuk jenjang SMP, Pak? Ya cocok banget gitu ya. Saya dulu pada saat bimbing siswa SMP, saat itu juara satu di Unsud, pakai Vivo juga. saya nunggu itu Pak. Ya ini Dari Pak, dulu. Pak Sofiani Ya. juga nunggu ya. Ya nanti di Vivo itu ini Pak, di dulu. analisis analisis data kualitatif itu saya fokusnya di Envivo nanti. Envivo tetapi saya integrasikan dengan AI biar lebih lebih efektif cara bekerjanya. Gitu. Kalau hanya Envivo aja itu kan manual ya. Kemarin saya ngelatih dosen dosen-dosen apa ilmu sosial di UMK Kudus itu mereka apa namanya Envivo, tetapi beberapa item saya kombinasikan dengan AI juga dan mereka ternyata lebih senang ya karena lebih cepat prosesnya kalau dibandingkan hanya pakai Envivo aja. Oke, ada pertanyaan lain kayaknya Envivo cocok deh, cukup kayaknya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu kurang lebihnya nanti bisa dicoba lagi proposalnya biar nanti ada dampak. Memang kalau proposal itu butuh dipraktekkan gitu ya, walaupun hanya menggunakan AI itu sudah cukup. Sampai bertemu di kegiatan eh, selanjutnya. Silakan nanti bagi yang tertarik untuk bisa mengikuti kegiatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi atas peran serta dari Bapak Ibu semuanya yang luar biasa sampai jam setengah 10 masih tetap hadir di sini dan siswa-siswa juga yang masih bermalam juga karena besok jam 7 juga harus hadir di kelas itu. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.